Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah struktur aljabar. Materi kita hari ini kita akan bahas tentang subgrup. Nah, video yang lalu kita udah membahas tentang grup yang terdiri dari kalau dikatakan grup harus memenuhi 4 aksioma. Kemudian ada yang namanya abelian. Nah, di sini kita akan membahas tentang subgrup. Subgrup. Definisi A1, suatu subset H yang tidak kosong dari G disebut subgrup dari grup G jika terdapat operasi di G. H sendiri membentuk grup. Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan dia merupakan sebuah subgrup? Ada 3 kondisi yang harus terpenuhi. Kita harus terlebih dahulu menunjukkan si H bukanlah merupakan himpunan yang kosong dan H adalah bagian dari G atau subset dari himpunan G. Yang ketiga, setiap elemen dari H terdapat operasi di G sehingga memenuhi aksioma dari grup. Aksioma grup terdiri dari 4 ya. Yang pertama itu kemarin sudah kita bahas, yang pertama itu ketunggalan, operasi tertutup. Yang kedua, dia memiliki unsur asosiatif, kemudian haruslah memiliki elemen identitas, dan yang keempat harus memiliki unsur inverse. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Perhatikan grup dari bilangan bulat modulo 8 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan tabel Cayley, selidiki himpunan bagian dari H1 yaitu 0 dan 4 dari bilangan bulat modulo 8 dengan operasi penjumlahan modulo 8 merupakan subgrup dari Z dari bilangan bulat modulo 8. Nah, jadi operasi penjumlahan yang kita buat di sini operasi penjumlahan modulo 8 terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya sama 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. 0 ditambah 0, 0 ditambah 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ini juga sama, 1 ditambah 0 atau 0 ditambah 1, 0 ditambah 2, 0 ditambah 3, dan seterusnya. Kemudian untuk 1 tambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 ditambah 1, 5, 5 ditambah 1, 6, 6 tambah 1, 7, 7 ditambah 1, 0. Karena 7 tambah 1, 8 ya, 8 di modulo 8 adalah kembali lagi ke 0. Nah, ini merupakan sebuah grup. Nah, pertanyaannya, apakah himpunan bagian dari modul 8 yang kita sebut dengan H1 itu yang terdiri dari 0 dan 4 di sini merupakan grup juga? Ya, di sini kita buat 0 dan 4. 0 dan 4, 0 tambah 0, 0. 4 ditambah 0, 4. 0 ditambah 0, 4. 4 ditambah 4 itu 0. Oke, ini untuk yang H1. Nah, jadi di sini kita harus menunjukkan bahwa si H1 tadi yang terdiri dari 0 dan 4 itu merupakan suatu grup. Dia harus memenuhi 4 aksioma tadi ya pada grup, yaitu pertama tertutup, berikutnya ada asosiatif, yang ketiga ada identitas, yang keempat harus memiliki unsur inverse. Yuk kita lihat. Yang pertama tertutup dipenuhi. Kenapa? Seluruh himpunan dari operasi ada pada himpunan H1. Jadi operasi dari 0, 04 ditambah dengan 04 juga hasilnya adalah 04, dan hasil operasinya ada pada himpunan H1, maka dia memenuhi aksioma yang pertama. Yang kedua, aksioma yang kedua itu asosiatif. Nah,
Penjumlahan modulo 8 dipenuhi di bilangan bulat modulo 8 karena pada H1 juga dipenuhi. Jadi kalau terpenuhi pada pada ini bilangan bulat modulo 8, maka pada H1 juga kita dapat mengatakan terpenuhi. Nah, jadi sini saya nggak mengecek, tapi kalau kalian mau mengecek juga silahkan. Misalnya, ya. Nah, yang ketiga ada aksioma identitas. Pada aksioma identitas kita dapat menyatakan ada 0 anggota dari himpunan H1 sebagai unsur identitas karena untuk setiap elemen pada himpunan A ada pada himpunan H1 dipenuhi, jadi dapat kita simpulkan dipenuhi. Nah, berikutnya aksioma keempat itu pada inverse H1, maka pada H1 inverse-nya 0, inverse-nya 0, 4, inverse-nya ya 4. Maka benar bahwa himpunan bagian H1 yang terdiri dari 0 dan 4 dari bilangan bulat modulo 8 dengan operasi penjumlahan modulo 8 merupakan subgrup dari bilangan bulat modulo 8. Oke, lanjut pada teorema A1. Suatu subset H yang tidak kosong dari grup G dengan operasi bintang merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi. Yang pertama, untuk setiap anggota A, B anggota dari H, maka A bintang B anggota dari H. Yang kedua, untuk setiap A anggota dari himpunan H, maka A inverse anggota dari H. Jadi, kita tidak perlu berdasarkan teorema ini, kita tidak perlu memenuhi 4 aksioma atau membuktikan 4 aksioma. Kalau suatu grup itu subset dari H, dia merupakan subgrup dari G, hanya cukup memenuhi 2 aksioma saja. Tapi teorema ini harus kita buktikan dulu kebenarannya. Yuk kita buktikan. Yang pertama, si H itu di sini dapat kita nyatakan si H bukan merupakan himpunan kosong. Kenapa? Karena dia merupakan subset dari himpunan G. Nah, maka akan ditunjukkan dua. Yang pertama, A jika H subgrup dari G, maka dipenuhi syarat yang pertama dan yang kedua. Berikut yang B, jika yang syarat pertama dipenuhi, syarat dan syarat kedua dipenuhi, maka H subgrup dari G. Tapi di sini catatannya, G itu merupakan sebuah grup. Nah, yuk kita buktikan. Bukti yang pertama. Karena H itu subgrup dari G, maka menurut definisi subgrup, H memenuhi keempat aksioma dari grup. Dengan demikian, H memenuhi sifat 1 dan sifat yang kedua. Kenapa? Kalau dia merupakan si G ini merupakan grup dan H ini merupakan bagian dari G, maka si H ini pastilah memenuhi keempat aksioma dari grup. Dengan demikian, H juga akan memenuhi sifat pertama dan sifat yang kedua. Nah, pembuktian yang B, untuk menunjukkan bahwa H itu subgrup dari G, tinggal kita buktikan aksioma kedua dan aksioma ketiga dari grup. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita membuktikan aksioma kedua dan aksioma ketiganya. Kita lanjut ya. Aksioma yang kedua, G merupakan grup, berarti setiap unsur yang ada di G itu dapat dikatakan memenuhi sifat asosiatif. Sedangkan H subset dari G, maka setiap unsur yang ada di H ada juga unsur di G. Sehingga setiap unsur di H itu juga memenuhi sifat asosiatif.
Nah, sekarang aksioma yang ketiga. Kita dapat mengambil sembarang A anggota dari himpunan H, di mana ada A inverse anggota dari H. Karena sifat satu tadi sudah terpenuhi, maka maka kalau A dioperasikan dengan A inverse juga akan anggotanya hasilnya ada di H. Siapa hasilnya? Hasilnya adalah E. E itu ada di atau unsur identitasnya ada di anggota himpunan H. Maka terbukti aksioma ketiga terpenuhi. Dengan demikian, keempat aksioma di grup juga terpenuhi. Karena dua aksioma ini terpenuhi, maka aksioma yang ada di grup juga terpenuhi dan H subset dari G. Maka H merupakan subgrup dari si G. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. GL untuk matriks 2x2 yang entry-entrynya bilangan real A, B, C, D, di mana untuk setiap A, B, C, D anggota himpunan bilangan real dan A kali D dikurang B kali C itu tidak sama dengan 0. Dengan operasi perkalian matriks, G merupakan grup dengan elemen identitasnya ya 1 0 0 1. Maka pertanyaannya SL, jadi ada si GL, kemudian kita anggaplah ada SL 2 yang matriks 2x2 yang entry-entrynya himpunan bilangan bulat. Terdiri dari himpunannya A, B, C, D, di mana A, B, C, D anggota himpunan bilangan bulat. A kali D dikurang B kali C sama dengan 1. Jadi ini determinannya 1, sedangkan ini determinannya tidak sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah SL matriks 2 kali 2 dengan entry-entry bilangan bulat merupakan subgrup dari GL matriks 2 kali 2 yang entry-entrynya bilangan real? Oke, kita lanjutkan jawaban dari soal yang tadi. Kita akan menggunakan teorema A1 yang sudah kita buktikan kebenarannya untuk membuktikan apakah kita harus buktikan bahwa jadi di sini hanya dua aksioma yang harus kita buktikan. Nah, yang pertama itu kita harus membuktikan SL matriks dengan 2 kali 2 anggota himpunan bilangan bulat bukan merupakan himpunan kosong. Karena kita anggaplah kita memisalkan di sini ada sebuah matriks A, kita buat di sini 1 kali 1 3 1 4. Ini merupakan anggota dari matriks SL yang ordonya 2 kali 2 dan anggotanya himpunan bulat. Ya jelas ya 1 3 1 4 himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang kita ambil sembarang X, Y yang anggotanya juga merupakan anggota dari matriks SL di ordo 2 kali 2 anggota himpunan bilangan bulat. Maka akan kita tunjukkan bahwa si X dikali dengan si Y itu merupakan anggota juga dari matriks SL ordo 2 kali 2 yang anggotanya atau entry-entrynya himpunan bilangan bulat. Nah, kita andaikanlah X itu A, B, C, dan D, sedangkan Y itu R, S, T, U dengan A, D dikurang B, C sama dengan 1. Dan R kali U dikurang S kali T itu juga hasilnya 1. Dan A, B, C, D, R, S, T, U anggota himpunan bilangan bulat juga. Nah, jadi kita buat kalau perkaliannya hasilnya misalnya A kali R kemudian ditambah dengan B kali T. Ini dia.
Kemudian, jadi kalau perkalian matriks itu baris, ini baris, dikali dengan kolom. Nah, jadi C kali, jadi di sini C kali R ditambah D kali T. Kemudian si A untuk yang kemudian baris kali kolom. Kolom yang ini sudah selesai untuk RT, berikutnya untuk SU. A kali S ditambah B kali si U. Kemudian yang bawahnya C kali S. Kemudian D kali U. Ini dia hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan. Entry-entry dari X kali Y merupakan himpunan bilangan bulat. Pertanyaannya muncul, apakah determinan dari X kali Y itu sama dengan 1? Oke, nah jadi di sini selanjutnya akan kita buktikan bahwa untuk setiap X anggota dari bilangan asli, maka akan ada X atau inverse X yang anggotanya merupakan matriks XL order 2x2 dengan entry-entry bilangan bulat. Nah, sekarang kita ambil sembarang, kita akan menyatakan di sini ambil sembarang X anggota dari SL yang anggotanya yang order 2x2, entry-nya bilangan bulat. Nah, kita andaikan X itu A, B, C, dan D dengan A, D dikurang B kali C itu sama dengan 1. Nah, di sini A, B, C, dan D itu anggota himpunan bilangan bulat. Maka di sini inverse-nya itu menjadi A, di sini A yang A sama D-nya dibalik, jadi D, B, C-nya ini menjadi negatif, jadi sini menjadi D, min B, min C, A. Nah, determinan dari X itu kita nyatakan bahwa A kali D dikurang B kali C itu sama dengan 1. Jadi terbukti ya bahwa di sini X inverse dari X juga merupakan matriks XL yang ordernya 2x2, entry-nya himpunan bilangan bulat. Menurut teorema A1 terbukti ya bahwa SL di sini merupakan subgrup dari matriks GL. Oke, lanjut ke teorema A3. Suatu subset H yang tidak kosong dari grup G operasi bintang merupakan grup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A, B anggota dari H, himpunan H, maka A bintang inverse dari B juga merupakan anggota dari himpunan H. Pembuktian dari teorema A2. Nah, di sini kita untuk membuktikan teorema A2 akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kita harus buktikan bahwa H itu bukan merupakan himpunan kosong dan merupakan subset dari G. Yang pertama itu jika H merupakan grup dari G, maka akan berlaku A operasi B inverse anggota dari H untuk setiap A, B anggota himpunan A. Yang kedua, jika untuk setiap A, B anggota dari H akan berlaku A bintang B inverse anggota dari H, maka H merupakan subgrup dari G. Nah, di sini kita karena pernyataan yang diminta pada teorema A2 itu jika dan hanya jika, maka kita harus membuktikan dari
kanan ke kiri, dan yang satu lagi dari kiri ke kanan. Jadi di sini pembuktiannya ada 2 bagian. Nah, kita lihat bukti yang pertama. H itu subgrup dari G. Kenapa? Kalau H itu subgrup dari G, maka kita dapat menyatakan H itu grup, berarti memenuhi keempat aksioma dari grup. Kenapa? Kalau dia grup, pastilah dia harus memenuhi 4 aksioma dari grup. Berikutnya, ambil sembarang, karena tadi sudah grup, maka kita dapat mengambil sembarang A, B anggota dari H. Menurut aksioma keempat, B inverse itu juga anggota dari H. Selanjutnya, dengan aksioma pertama, maka dapat kita nyatakan terbukti bahwa jika A dioperasikan atau A bintang B inverse juga anggota dari H. Kenapa? A ini si H merupakan grup dan A itu merupakan anggota, A dan B itu anggota dari H. Jika mereka ini grup, maka pastilah si B juga dia akan memenuhi aksioma merupakan milik inverse dari B juga anggota dari H. Nah, sekarang untuk bukti yang kedua, tadi dari kanan ke kiri sudah, sekarang dari kiri ke kanan. Ambil sembarang A anggota dari H akan diperoleh A bintang A inverse anggota dari H, atau E anggota dari H. Dipenuhi aksioma ketiga. Ambil sembarang E dan A anggota dari H akan diperoleh elemen identitas E ini ya dioperasikan dengan inverse anggota dari H akan menghasilkan A inverse, dan A inverse ini juga anggota dari himpunan H. Maka kita dapat menyatakan di sini aksioma keempat terpenuhi. Nah, berikutnya ambil sembarang A dan B inverse anggota dari H akan diperoleh A bintang A B inverse diinverskan lagi juga akan menghasilkan anggota dari H, atau di sini A operasi B anggota dari H, sehingga dapat kita nyatakan bahwa aksioma pertama dari grup juga terpenuhi. Dengan terpenuhinya aksioma pertama dan aksioma keempat menurut teorema A1, maka H merupakan subgrup dari G. Oke, ini latihan yang dapat dikerjakan. Jadi ada 2 soal di sini. Silahkan nanti jawaban atau tugasnya, hasil latihannya dikirimkan ke email saya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan dengan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.